Ketika alam bicara. Kisah Juliana, Rinjani, dan hati seorang pemandu. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah pendaki asal Brazil yang jatuh dari lereng Gunung Rinjani. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa upaya penyelamatan begitu sulit? Gunung Rinjani, salah satu gunung berapi paling megah di Indonesia, tertinggi ketiga di negeri ini, menjulang hingga 3.726 meter di atas permukaan laut. Terletak di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung Rinjani memiliki jalur pendakian utama, yaitu jalur Sembalun di Lombok Timur dan jalur Senaru di Lombok Utara. Gunung Rinjani dikenal luas oleh pendaki lokal maupun mancanegara karena keindahannya. Namun di balik pesonanya, Rinjani menyimpan tantangan yang sangat berbahaya. Medannya curam, berpasir, dan penuh batuan yang tidak stabil. Rinjani bukan gunung untuk pendaki pemula, dan di sini cerita dimulai. Pada Juni 2025, seorang pendaki muda asal Brazil bernama Juliana Marins memulai pendakiannya. Tanggal 20 Juni, ia bersama kelompok pendaki asing dan seorang pemandu lokal mendaki melalui jalur Sembalun. Hari pertama berjalan lancar. Mereka bermalam di camp terakhir sekitar 5 jam dari puncak. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan menuju puncak sekitar pukul 3.30 pagi. Sebelum mencapai tanjakan letter E, tepatnya di area Cemara Nunggal, Juliana tampak kelelahan. Ia berdiskusi sebentar dengan sang pemandu. Lalu dengan suatu pertimbangan, sang pemandu memilih mengantar rombongan utama terlebih dahulu dan menunggu Juliana di atas, yang diperkirakan hanya berjarak 3 menit dari rombongan. Namun setelah ditunggu 30 menit, Juliana tidak kunjung muncul. Pemandu segera turun kembali ke lokasi terakhir ia melihat Juliana. Yang tersisa hanyalah tas ranselnya. Dari arah jurang Segara Anak terdengar teriakan minta tolong dan cahaya senter. Juliana telah terjatuh ke dalam jurang berpasir curam sedalam 300 meter menuju arah danau kawah Segara Anak. Seorang turis asal Malaysia yang membawa drone berhasil merekam Juliana masih dalam keadaan hidup. Ia bergerak, melambai, dan meminta bantuan. Tanggal 20 Juni, tim SAR segera diberangkatkan. Namun medan menuju lokasi jatuhnya Juliana sangatlah sulit. Dibutuhkan waktu 8 jam pendakian dari kaki gunung hanya untuk mencapai titik itu. Sekitar pukul 14.30, satu tim SAR tiba di lokasi. Tebing nyaris vertikal,
tanah berpasir vulkanik dan kabut tebal membuat penurunan ke jurang sangatlah beresiko. Helikopter pun tidak bisa digunakan. Kabut tebal dan medan curam membuat misi udara nyaris mustahil. Saat tim SAR mencoba menuruni jurang, Juliana sudah tidak ada di tempat pertamanya. Yang mereka temukan hanya tongkat trekking dan senternya. Diduga Juliana berusaha berpindah lokasi untuk bertahan hidup. Tanggal 22 Juni, pencarian dilanjutkan menggunakan drone dan pencitraan termal. Namun, pencarian terus tertunda akibat cuaca ekstrim dan medan yang sangat sulit. Beberapa tim penyelamat bahkan harus bermalam di dalam jurang. Pada 24 Juni, tim gabungan dari Basarnas, Taman Nasional, Tentara Nasional Indonesia, Polri, relawan lokal, dan tim drone akhirnya menemukan keberadaan Juliana. Ia berada sekitar 600 meter lebih dalam dari titik awal jatuhnya. Namun pencitraan termal menunjukkan tidak ada lagi tanda kehidupan. Tanggal 25 Juni, evakuasi dimulai. Disinilah Agam, sang pemandu, menunjukkan keberaniannya yang tak tergoyahkan dan menjadi pahlawan sejati. Ia memimpin langsung proses evakuasi yang sangat berbahaya dan penuh tantangan ini. Menantang segala rintangan alam, dengan keahlian dan tekad yang luar biasa, Agam bersama tim menuruni jurang dalam proses yang memakan waktu lebih dari 14 jam. Berkat kegigihan dan keberanian luar biasa Agam, akhirnya tubuh Juliana berhasil dievakuasi. Ia dibawa ke base camp Sembalun, lalu ke Rumah Sakit Bayangkara, Nusa Tenggara Barat. Banyak warga mempertanyakan mengapa penyelamatannya memakan waktu lama. Jawabannya tidaklah sederhana. Tim SAR telah bergerak secepat mungkin, namun medan Rinjani sangatlah ekstrim. Tanjakan curam, pasir vulkanik yang mudah longsor, dan tebing tinggi ratusan meter. Salah satu prinsip utama penyelamatan adalah jangan sampai menambah korban. Di sisi lain, helikopter tidak bisa terbang karena cuaca dan kabut. Satu kesalahan bisa berarti kehilangan nyawa lebih banyak. Mungkin kita yang duduk nyaman di rumah dan bertanya hal yang sama, tapi bagi mereka yang pernah menapak Rinjani, mereka tahu penyelamatan di sana bukanlah hal mudah. Juliana datang ke Rinjani untuk menggapai puncak, namun gunung itu memberinya keabadian. Sebuah kisah tentang keberanian, perjuangan, dan pelajaran bahwa alam tidak untuk ditaklukkan. Mereka adalah bagian dari kehidupan yang tidak bisa ditebak. Kisah Juliana dan Gunung Rinjani mengajarkan kita bahwa alam memiliki kekuatannya sendiri yang kadang tak bisa ditaklukkan meskipun dengan niat dan persiapan terbaik. Namun di tengah tantangan paling ekstrim sekalipun, semangat kemanusiaan
dan keberanian luar biasa seperti yang ditunjukkan oleh Agam dan tim penyelamat lainnya akan selalu bersinar. Kisah ini menjadi pengingat bahwa di balik ambisi pribadi ada nilai-nilai kepahlawanan, kegigihan, dan rasa saling menolong yang abadi, melebihi puncak tertinggi manapun.